Saya Andres Moanto dari INDLC. Hari ini topik kita adalah satu topik yang menarik, yaitu tentang psikologi berbohong. Nah, saya tidak akan membahas ini dari sudut pandang spiritual, agama, moral, dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mengupas ini dari sudut pandang psikologi. Yang dalam konteks ini saya akan bicara tentang bagaimana sikap kita menghadapi berbohong dalam dunia pekerjaan. Ya. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari berbohong itu apa sih? Kalau berdasarkan kamus ya, mengatakan bahwa berbohong itu adalah ketika kita tidak mengatakan segala sesuatu yang sebenarnya. Ya, jadi kalau kita memutar fakta dan sebagainya itu disebut berbohong. Nah, tapi kalau kita melihat konteks dari berbohong itu akan menjadi rumit. Karena apa? Berbohong itu adalah bagian dari defense mekanisme. Ya, jadi teman-teman yang mungkin belajar psikologi sudah tahu ya. Jadi manusia itu punya defense mekanisme, yaitu satu metode, satu alat dalam diri dia yang terpasang untuk mempertahankan eksistensinya dengan dua cara. Fight, melawan, jadi langsung melawan situasi yang ada. Yang kedua adalah lari. Nah, ya jadi berbohong itu mungkin dua-duanya ada, tapi lebih fokus kepada lebih dominannya adalah lari dari permasalahan. Ya. Nah, kita akan kupas dalam sisi berbohong. Berbohong punya beberapa macam dimensi. Dimensi yang pertama adalah kalau orang tidak menceritakan sesuatu sesuai apa yang dia lihat, alias ngarang, alias menciptakan halusinasinya sendiri, menciptakan story-nya sendiri, gitu ya. Nah, sebenarnya ini tidak salah juga karena pada dasarnya selama ribuan tahun yang lalu bahkan manusia senang membuat cerita. Kalau kita lihat zaman batu ya, dulu mereka punya satu pertemuan khusus setiap malam, kumpul dengan keluarga, anak-anak dan lain sebagainya. Lalu ada orang tua yang bercerita, legenda. Dan cerita itu turun-temurun, ya. Makanya sering kalau kita dalam budaya kita, oh ada cerita mengenai kelinting kuning, ada cerita bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Itu cerita para older kita yang mereka ceritakan bertahun-tahun dan turun-temurun. Jadi nggak salah. Cerita ada bagian dari bagaimana kita menciptakan jati diri kita. Story, gitu ya. Nah, tapi akan jadi masalah kalau Anda bercerita hal yang tidak benar, yang mengakibatkan sesuatu keputusan jadi salah. Ya kalau sekedar cerita orang dengar ya boleh percaya boleh enggak is okay. Tapi dalam konteks pekerjaan ini urusannya beda. Kalau Anda melihat sesuatu di lapangan misalnya, wah, sudahlah saya buat cerita aja deh supaya nggak buat heboh, supaya nggak ada yang disalahkan, supaya atasan saya nggak marah. Nah ini kacau nih nanti. Akibatnya apa? Decision kita, keputusan yang kita ambil untuk perusahaan bisa salah. Yang pertama ya bahayanya ini. Lalu yang kedua adalah berbohong yang kalau kita menjelaskan sebagian dari cerita. Ya, jadi ada beberapa bagian part dari cerita itu kita selimurkan, kita sembunyikan, kita rubah bahkan, kita modifikasi dengan alasan untuk membuat situasi tenang dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi kendala dalam industri atau perusahaan, ya. Lalu yang ketiga adalah bohong yang sifatnya dia tidak secara direct langsung ya. Dia hanya diam. Dia nggak cerita. Dia tidak harus berbohong mengatakan hal-hal yang lain kecuali dia diam. Biasanya kalau dalam beberapa event gitu ya, misalnya orang tertangkap lalu dia bilang no comment, no comment, saya tidak bisa bicara, no comment. Nah itu sebenarnya juga bisa masuk ranah berbohong dalam konteks yang paling halus. Gitu ya. Nah, dalam konteks pekerjaan tentunya kalau kita punya tiga area tadi aspek tadi ya tidak mudah gitu ya, tidak mudah tuh. Bagaimana orang juga harus menyelamatkan diri, positioning dia, apalagi orang bekerja itu kan bicara tentang perut. Ya, saya kalau menceritakan ini, saya akan jelaskan ini nanti bagaimana ya nasib saya. Jadi ada ketakutan. Jadi setengah blunder lagi ya, sudah ini defense mekanisme yang dia ambil, lalu dia ada ketakutan juga kalau melakukan kesalahan, karena sudah dilakukan dengan tepat. Akibatnya, nah mulailah dia akan menciptakan berbagai macam
alasan. Itulah sebabnya saya selalu menghimbau para atasan, Pak, Bapak sebagai pimpinan harus ingat, kita tidak boleh serta-merta dengan mudah menerima setiap input apapun dari sekeliling kita, termasuk bawahan kita. Ya, ini bicara trust, ya, bicara trust yang bukan artinya bahwa orang itu maunya dengan sengaja seperti itu. Karena kalau kita bicara defense mekanisme, itu reaksi yang kadang-kadang spontan. Wah, dek, gitu ya. Lalu kalau ditanya, kok kamu bohong? Saya soalnya, biasanya muncul hal spontan yang tidak pernah kita atau orang itu sadari juga. Tiba-tiba ada jawaban-jawaban yang mungkin spontan dia ceritakan untuk maksudnya menenangkan, maksudnya membuat tidak heboh dan lain sebagainya. Nah, ini konsep yang perlu kita pahami dalam dunia kerja. Nah, sebaiknya kita sebagai pimpinan bagaimana sih mensikapi ini? Ya. Jadi tentu kita harus melatih dalam lingkungan kerja kita adalah budaya. Ya, karena bagaimana juga defense mekanisme terjadi ketika orang merasa terancam kan. Jadi kalau misalnya saya sebagai atasan selalu menyalahkan bawahan, dikit-dikit salahin, ya. Lalu juga kita seringkali menyudutkan orang, mojokin orang. Jangan kaget, Pak. Akan muncul orang-orang dengan perilaku berbohong tadi ya sebagai reaksi dari defense mekanisme mereka, gitu ya. Makanya yang pertama harus dibangun adalah iklim perusahaan yang kondusif, ya. Semua orang diberi kesempatan untuk hak jawab setiap ada masalah. Jadi nggak main tunjuk, marah, selesai, tinggal gitu. Itu kadang-kadang membuat orang sakit hati. Tapi ada hak jawab. Kita tanya kenapa Anda putuskan seperti ini? Kenapa Anda lakukan seperti ini? Nah, gitu biasanya ya. Lalu mereka pasti cerita dengan alasan yang jangan kita percaya dulu. Oke, Anda tahu SOP-nya, Anda tahu prosedurnya, Anda mengikuti prosedur atau enggak? Oh enggak, Pak. Ini kebetulan saya bla 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 dan lain sebagainya. Jadi kita clearkan. Oke, saya nggak akan marah, saya nggak akan tegur, tapi tolong next time-nya selama kita bekerja sesuai dengan prosedur, ya, Anda tidak perlu menjelaskan alasan, Anda pasti benar. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu bahkan dengan niat terbaik sekalipun juga, ya, Anda tetap salah. Jadi kan banyak juga orang yang ketika diinvestigasi gitu ya, Pak, tapi maksud saya baik loh buat perusahaan. Pak, tapi maksud saya baik buat departemen. Betul, betul, nggak ada yang salah dari sisi moral, niat baik. Tapi ingat, kalau kita bicara tentang dunia pekerjaan, kita bergerak, beraktivitas, melakukan sesuatu ada aturan main. Seperti orang main sepak bola. Ya, mungkin saya melakukan tendangan yang melanggar gitu kan ya. Ya nggak bisa, Anda mau, saya punya niat baik buat tim saya supaya gol, ya benar, tapi Anda salah. Karena Anda nggak ngikuti aturan permainan. Sama dengan dunia kerja, gitu ya. Jadi biasakan kita bicara dalam ranah bahwa kalau prosedur itu sudah disepakati, yuk kita sepakati. Ya, Pak, lalu bagaimana ya? Kalau begitu kaku sekali ya kita. Karena dunia sekarang kan berubahnya cepat dan nggak apa-apa. Setiap perubahan harus diantisipasi. Makanya selain peraturan ada juga yang sebetulnya kebijakan. Ya, peraturan sifatnya rigid, kaku, tidak pandang bulu. Tapi kebijakan bersifat situasional, bersifat terbatas dan punya otoritas yang jelas. Gitu ya. Contoh misalnya saya punya satu prosedur yang harus diikuti. Tapi karena konsumennya minta sesuatu, akhirnya ini ada sedikit pelanggaran sedikit nih prosedurnya nih. Tapi konsumen tetap kekeh bahwa ini harus begini Pak. Kalau nggak begini kami nggak mau beli. Nah, kita hitung-hitungan bisnis kan. Kita lihat prosedur ini berisiko tinggi nggak? Oh tidak. Oke, kita contohin. Prosedur ini menimbulkan permasalahan yang panjang nggak berikutnya? Ada tapi nggak terlalu resiko lah. Setelah Anda ukur resikonya, barulah kita membuat satu keputusan. Oke, prosedur ini akan kita rombak, akan kita rubah sedikit, modifikasi dengan catatan satu. Ingat, karena konsumen A. Bukan di semua konsumen, bukan semua diberlakukan hal yang sama. Ini yang sering jadi masalah nih. Berubah-ubah, kacau semua nanti. Khusus untuk konsumen A, saya rubah.
Yang kedua, durasinya kapan? Oh, 2 bulan ini aja. Selanjutnya kita masuk ke prosedur yang awal karena itu lebih menguntungkan buat kita. Lalu yang ketiga, otoritas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ini? Harus jelas. Kalau saran saya, atasan kita dan atasan di atas beliau. Itu yang harus tanda tangan resmi bahwa ada kebijakan yang harus dilakukan disebabkan oleh bla 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 bla. Gitu ya. Jadi konteks yang kita ingin rangkum dari sesi ini adalah kita nggak bisa lagi bicara tentang berbohong boleh atau enggak, ya itu nilai moral. Dosa enggak ya nilai moral. Tapi dalam dunia kerja kita harus lebih fleksibel. Ya. Karena itu defense mekanisme yang seringkali deep down in their heart. Ya, yang tahu dia sendiri dengan Tuhan, benar enggak maksudnya begitu, gitu ya. Tapi intinya kita sebagai pimpinan perusahaan, kita harus selalu ingat tidak boleh terlalu yakin dan percaya dengan alasan apapun juga. Semua diklarifikasikan, semua dikasih hak jawab juga gitu ya. Tapi juga ada acuannya yaitu apa prosedur yang sudah disepakati sejak awal. Baik, terima kasih. Saya Eno Sumanto, salam sukses.